Baik, kali ini kita akan membahas algoritma pseudocode yang telah kita kerjakan diimplementasikan dalam bahasa program Python. Sebelumnya dalam bahasa program Visual Basic dalam mode konsol. Beberapa sumber materi luar yang menjadi sumber kita belajar, salah satunya dari w3schools.com bagian Python. Di sini kita akan mempelajari dasar sintaknya. Ya, sebenarnya tidak fokus pada satu bahasa pemrograman saja, jadi algoritma dapat diterapkan ke dalam beberapa bahasa program, namun fokus kepada metode algoritma yang diterapkan, sehingga nanti ketika diterapkan dalam bahasa pemrograman apapun, kita dapat menerapkan algoritma dan pseudocode tersebut. Beberapa diantaranya akan kita pelajari seperti di Visual Basic dulu. Ada variable, data types, number, casting variable, string, tipe data bullets, operator, list, tuple. Ya, kita tidak menemukan list dan tuple ini di Visual Basic. Kemudian logika kondisi ya, dan perulangan, while loop, for loop, dan function. Nah, nanti kita juga belajar bagaimana menangani error, user input. Pengenangan error mungkin akan diterapkan langsung di bahasa program 1 ya. Oke, jadi bagi yang belum mengenal Python program language yang sebenarnya sudah lama munculnya, cuman baru tren beberapa tahun terakhir. Dapat dipergunakan untuk server side web development, software development, mathematics, system scripting. Jadi data science ya, lebih banyak juga sekarang diterapkan dalam data science. Ada beberapa tool yang langsung saja kita dapat langsung menggunakan tools programmingnya dari python.org ya. Namun nanti interface-nya hanya seperti ini, Python. Ada dua interface konsol seperti ini, dan yang IDLE seperti ini. Nah, sebenarnya mirip, cuman memiliki menu tersendiri. Nah, oke, sekarang ada lagi tools Visual Studio Code. Nah, Anda dapat download di sini Visual Studio Code. Visual Studio Code, silakan di-download. Ya, saya contohkan di sini Visual, saya sudah punya Visual Studio Code. Untuk Visual Studio Code, Anda perlu menambahkan ekstensi Python ya. Python. Nah, jadi dapat diinstal Python extension. Penggunaan Python di dalam Visual Studio Code cukup memudahkan tampilannya. Jadi saya contohkan.
Jadi di sini ada code, source code, di sini ada terminal, juga dapat digunakan untuk menginstal taman di dalam Python. Kemudian ada tools lagi yang namanya Spider Python. Lebih memiliki interface yang lebih komplit ya. Saya contohkan di sini. Silakan nanti download. Di materi yang sudah saya share tersebut ada screenshot Spider. Di bagian kiri adalah area untuk coding. Di sebelah kanan atas ketika di run, Spider akan memberi informasi variabel yang dipakai, built-in tipe data, dan size-nya serta nilainya. Kemudian di sebelah kanan bawah adalah konsolnya untuk input dan output. Nah, ini adalah tampilan dari interface Spider. Oke, jadi silakan disiapkan aplikasi tools untuk Python ya. Oke, saya akan langsung to the point menjelaskan bagian sini secara cepat ya. Untuk output kita menggunakan perintah print, sama juga dengan pada waktu kita menyediakan membuat pseudocode untuk output data kita menggunakan print. Sedangkan di pseudocode kita untuk menerima inputan kita menggunakan syntax read. Di sini saya tes. Nah, bagian atas adalah komen atau komentar yang tidak dipergunakan atau diabaikan. Kemudian bagian sini untuk memberi identitas, ini juga diabaikan. Misalkan di sini kita beri nama. Kemudian di sini tertera file location-nya. Saya save dulu ya. Oke. Begini. Cara menjalankan adalah tekan F5, tombol F5 atau bagian ini run file. Nah, kita lihat di bawah sini sudah tampil cek kelulusan nilai. Kalau kita coba pada Visual Studio Code, saya coba tambahkan file ini. Ekstensinya Python adalah .py. Ini saya run. Di sini sudah langsung tampil ya pada terminal.
Tiap tool tentunya ada kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Kita lihat di Spider itu tentang string, menampilkan data secara langsung. Bagaimana kalau menampilkannya melalui string variable? Jadi datanya kita masukkan di sini dulu. Misalkan kita punya variabel bernama judul, lalu isinya adalah seperti ini, dan yang kita cetak adalah judul. Jadi kita punya variabel bernama judul dan kita cetak. Nah, maka langsung akan ditampilkan di variabel explorer ada variabel bernama judul, tipe dapatannya string, size-nya 19, value-nya. Nah, ini artinya apa? Berbeda dengan di Visual Basic kemarin. Kalau di dalam Visual Basic kita harus mendeklarasikan terlebih dulu tipe datanya di nama variabel, kemudian langsung harus mengassign tipe datanya apa, dan juga biasanya panjang atau range dari tipe data. Namun di Python secara otomatis seperti halnya di PHP terdapat jenis variabel yang kita sebut built-in variable. Jadi Python akan mendeteksi secara otomatis jenis variabel atau tipe variabel dan size-nya. Nah, kita cek di sini. Data type. Jadi di Visual Basic kemarin kita sudah banyak membahas tentang data type, karena tipe data adalah konsep yang sangat penting dalam pemrograman. Kalau sampai salah meletakkan nilai pada tipe data yang tidak sesuai, maka program akan error. Nah, itu yang sering terjadi, sehingga dalam hal ini, hal yang melatar belakangi, karena latar belakang ini, maka Python memiliki tipe data yang built-in by default. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi bila mana user memasukkan inputan berupa teks, value berupa teks, maka dia akan diberi tipe data str atau string. Bila user memasukkan data numerik, maka otomatis akan diberi tipe data integer, float, atau kompleks. Itu sesuai dengan bilangan yang dimasukkan. Misalkan bilangan tersebut tidak mengandung desimal, maka tipe datanya akan diberikan int atau integer saja. Bila mana tipe datanya nilai yang dimasukkan mengandung desimal, maka akan diberi tipe data float. Ya. Kemudian ada sequence types. Kita dulu sempat belajar namanya array. Nah, di sini disebut list. Dibagi lagi menjadi list, tuple, dan range. Nah, kemudian ada lagi tipe data namanya mapping type. Ini untuk menyimpan data set sekaligus, atau kita sebut dictionary. Kemudian set type, set frozen set, boolean type masih ada, binary types, bytes, byte array, memory view. Jadi ini boolean data type yang ada di Python. Oke. Nah, sebagai contoh di sini nanti Anda dapat menguji cobanya secara langsung di web W3 Schools ini. Contohnya ini, bila mana variabel x, ini semuanya variabelnya adalah x. Yang pertama, variabel x diisi hello world, maka secara otomatis nanti akan diberi tipe data str. Bila mana
variabel x diberi 20, maka variabelnya akan berganti menjadi int. Kita coba ya. Kita set seperti ini, kita run. X variabelnya, tipe datanya adalah string, kita ganti menjadi 20. Nah, variabelnya secara otomatis akan berganti menjadi integer dengan size-nya 1, value-nya 20. Kita ganti lagi, misalkan 20.5, maka tipe datanya akan berubah menjadi float ya. Nah, bila mana terjadi gabungan antara string dan gabungan antara string dengan seperti ini, kita coba ya. Maka ini akan menjadi bilangan kompleks. Kita coba bagian ini. Nah, ini akan menjadi list atau array dengan size-nya 3. Ada 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Nah, dan seterusnya. Jadi dengan model seperti ini, programmer tidak perlu direpotkan atau lebih diminimalisir masalah terkait pemberian tipe data yang keliru ya, termasuk size-nya. Oke. Di sini saya lanjutkan. Di dalam string array, cara mendapatkan posisi 1 ya dari karakter ya. Kita coba. Jadi kalau di Excel ada fitur left right, kalau di sini langsung ya. Misalkan saya tes seperti ini. Coba Anda perhatikan di bawah, mengambil karakter ke indeks ke 1. Nah, indeks itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Misalkan mengambil karakter ketiga atau indeks ke 0, 1, 2, maka yang terambil adalah D. Jadi kalau di Excel ini seperti mengambil karakter dari kiri, left karakter, left text ke 3, misalkan seperti itu kalau di Excel. Kalau di Python sudah langsung kita dapat menggunakan sifatnya seperti array, walaupun ini sebenarnya string ya langsung ya. Oke. Kemudian mengambil, nanti akan saya jelaskan terkait for loop. Saya langsung ke bagian implementasi, bagian ini ya, terkait dengan materi yang saat ini sedang kita bahas. Cek algoritma golongan usia. Untuk penulisan logika if, kita cek di sini. Nah, ada perbedaan sedikit terkait dengan operator. Bila mana di Visual Basic tanda sama dengan atau equal itu menggunakan sama dengan satu saja, single equal, single equal. Namun di Python menggunakan double equal ya. Ini tidak sama dengan.
Jadi itu perbedaannya. Penulisan if yang perlu diperhatikan adalah diakhiri di setiap kondisi, pernyataan kondisi diakhiri dengan titik 2. Kemudian jangan lupa biasanya secara otomatis akan diberi space. Ini menunjukkan bagian bawah dari if adalah masuk dalam strukturnya if, gitu ya. Kalau kita coba di sini, try it yourself. Misalkan A, variabel A value-nya 1, B value-nya 2. Jika B lebih besar dari A, tampilkan B lebih besar dari A. Nah, kalau tidak, otomatis tidak ada yang ditampilkan. Nah, kita akan coba di sini ya. Sambil selanjutnya kita cek. Nah, itu yang tadi kita sebut sebagai indentation. Oke. Nah, bila mana ada kondisi yang lain, kalau dulu kita mempelajarinya di Visual Basic, ada namanya else if ya. Else if, mana else if? Nah, ini kalau di Visual Basic ada if then, else if then, else if then, dan diakhiri an if. Di Python lebih singkat lagi, gunakan elif ya. Elif, tidak ada an if, tidak ada then ya. Namun bila mana tidak ada kondisi lain yang perlu disebutkan, langsung saja sebutkan else. Oke, saya coba di spider ya. A sama dengan misalkan 2, B sama dengan 5. If A lebih besar B, print A lebih besar B. Karena syaratnya hanya ada 2, maka kita tulis else. Kita cek dulu B. Oke. Nah, kita cek A 2, B 5. Bila A lebih besar dari B, maka print A lebih. Karena 5B lebih besar dari A, maka yang ditampilkan adalah bagian else ini, B lebih besar dari A ya, begitu. Sehingga outputnya adalah B lebih besar A. Nah, bisa kita seperti ini juga. Ini saya beri komen, dimatikan. Saya buat variabel status sama dengan, saya ambil seperti ini. Nah, saya ambil seperti ini. Oke. Nah, saya masukkan di sini B besar dari A. Oke. Nah, sehingga yang diprintkan adalah print STS, jadi variabel status. Oke, kita cek dulu. Ada variabel status ya. Variabel status, tipe datanya str, size-nya 15. Outputnya adalah sama ya, B lebih besar dari A. Oke, udah ya. Saya lanjutkan ke pengerjaan yang ada di contoh. Ini dia.
Ini saya save, saya create lagi. Saya beri judul cek lulusan, cek lulus. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau nilainya diinputkan? Kalau tadi kan dimasukkan secara langsung melalui variabel, melalui coding. Nah, sekarang bagaimana caranya user untuk bisa menginputkan nilai melalui keyboard? Nah, di sini ada fungsi Python user input ya. Untuk Python yang sudah kita pakai ya, karena sudah versi 3 ke atas, kita gunakan yang input ya. Oke. Saya tes, kita coba. Kita cek dulu. Kita beri judul print cek kelulusan nilai. Kita kasih seperti ini supaya tidak bingung. Seperti ini. Oke, kita kasih judul. Ini oke, lalu kita tes dulu. Hasilnya seperti ini. Kita berikan sebuah variabel untuk menerima inputan, misalkan n ya. Perintahnya adalah input. Ya, di sini input. Caranya memunculkan ini bagaimana, Pak? Kontrol spasi, tekan tombol keyboard kontrol spasi. Ketik ini otomatis muncul. Read a string from standard input. Oke. Saya ketikkan, masukkan nilai Anda. Oke. Nah, artinya variabel n sekarang menerima inputan dari user. Kita run. Nah, otomatis ya, masukkan nilai Anda. Masukkan nilai Anda. Saya masukkan di sini. Nah, kita lihat variabel n string 78. Kenapa kok string? Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa setiap nilai yang dimasukkan, setiap value yang dimasukkan ke dalam metode input ini adalah string. Nah, ini peringatan buat kita, hati-hati nanti untuk menghitung luas, menghitung uang yang menggunakan operasi matematika tidak bisa langsung kita pakai. Di sini kita cek nilai, nilai gitu ya. If n, kalau kita menuruti pseudocode, ini sudah pseudocode ya. Kalau kita langsung menuruti seperti ini tanpa mengkonversinya dulu, maka akan error. Kita cek dulu. Lebih dari 60.2 ya, maka status sama dengan lulus. Kemudian else status sama dengan ulang. Print STS. Kita jalankan. Kita masukkan nilainya. Nah, akan terjadi error. Not supported between instances of str and integer. Jadi ini kita sudah diberitahu bahwa n hasilnya adalah tipe datanya string, yang jelas tidak bisa digunakan untuk operator pembanding ke integer. Nah, sehingga kita perlu mengkonversinya dulu n ini menjadi integer atau bilangan numerik. Nah,
Caranya adalah kita tambahkan int ya, int nah seperti ini. Oke, kita ambil, kita masukkan nilai lulus, kita run lagi, masukkan lagi. Nah, berarti program sudah berhasil berjalan. Oke, begitu ya. Sekarang pembahasan yang kedua, nanti silakan dicoba sendiri. Bagian yang ini kita melihat ada beberapa kondisi yang masih perlu disebutkan, maka kita harus menggunakan elif. Nah, pasti ini sudah Anda coba, namun sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya program tersebut tidak supaya berjalan otomatis ya. Supaya berjalan otomatis, artinya bila mana ingin mengecek ulang lagi, maka tidak perlu menjalankan program. Contohnya, nah ini program langsung selesai. Nah, kita akan mencoba metode yang kemarin sudah kita bahas. Bagaimana caranya supaya transaksi itu mau mulai transaksi baru misalkan, maka kita butuh perulangan. Nah, kita cek perulangan, kita gunakan while loops. Python memiliki comments loop, while, dan for. Oke, ini cara untuk menampilkan angka dari 1 sampai 6 ya, dari 1 sampai angka 6. Kita coba dulu. Loop latihan loop, kita coba dulu. Nah, di sini diberikan nilai awal i sama dengan 1. Kita beri keterangan menampilkan bilangan berurutan 1 sampai 6 misalkan. Berarti nilai awal harus diketahui dulu, misalkan i sama 1 gitu ya. Kemudian di sini disebutkan selama i lebih kecil dari 6 tampilkan. Nah, selama i lebih kecil dari 6 tampilkan. Kita tulis saja seperti ini, while i lebih kecil dari 6. Kita lihat 1 sampai 6, 5 ya mestinya ya. Nah, print i. Kalau kita tulis langsung seperti ini ya, 1 terus tanpa ada stop. Nah, ini bahaya karena tidak ada pengeceknya. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini, i plus 1. Kita cek 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada saat i1 lebih kecil dari 6 ya tampilkan, tambah 1 menjadi 2, balik lagi ke sini, 2 lebih kecil dari 6 ya tampilkan. Begitu sampai 5 ya, 5 lebih kecil dari 6 ya tampilkan 5. 5 tambah 1, 6. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Tidak, maka dia akan selesai, sehingga yang ditampilkan hanya 1 sampai 5. Nah, secara otomatis untuk menambahkan bagian ini, maka perlu nilai awal dulu, variabel berupa misalkan mau mengulangi transaksi baru, maka kita butuh variabel yang namanya
misalkan jawab gitu ya. Ya gitu ya. Ini kita beri nilai awal dulu, nilai default jawab. Oke. Nah, seluruh program ini akan diulangi while selama jawab. Ingat tanda sama dengan itu harus dual atau double sama dengan ya. Selama ini dijawab ya, maka akan ulang terus. Baru berhenti kalau dijawab tidak. Untuk memajukan indentasi, tekan di blok semuanya aja, lalu tekan tab. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan di sini while selama jawab nilainya tidak, selama jawab nilainya tidak sama dengan tidak, sama dengan ya, y ini saya beri nilai y, maka lakukan di sini. Nah, untuk mengulangi transaksi kita beri inputan kayak tadi, input, kita beri set seperti ini, ulang cek ya atau tidak gitu. Oke, kita beri code seperti ini, if jawab sama dengan equal tidak, maka ya langsung break, artinya keluar dari while. Oke, kita coba dulu, masukkan nilai Anda. Nah, ini saya tambah aja supaya tidak bingung. Saya stop dulu, masukkan nilai Anda 66, ulang cek ya atau tidak. Jika ya, dia akan mulai lagi. Terus jika tidak, dia akan berhenti. Nah, oke. Saya ulangi lagi. While untuk memberikan while bisa berjalan, maka while tersebut harus diberi nilai default dulu, karena ini sifatnya, logikanya adalah selama variabel jawab bernilai tertentu, maka otomatis kan kita harus memberi nilai dulu. Dalam hal ini kita beri nilai ya gitu ya, jawab sama dengan ya atau y selama variabel jawab equal y, double equal ya, titik 2. Kemudian maka tampilkan bagian ini yang tadi. Nah, di bagian bawahnya kita beri pertanyaan. Nah, ini input jawaban dari user. Jawab sama dengan input ulang cek ya atau tidak. Nah, bedanya dengan di Visual Basic adalah di sini loop langsung do while. Sama di dalam Visual Basic, while juga harus diberi standar nilai default ya. Nah, bedanya di sini tidak perlu if, secara otomatis kembali ke sini. Nah, di Python lebih dipertegas ada if-nya supaya user dapat melakukan pengecekan lebih spesifik. Jika jawaban nilainya tidak, maka break atau di cap. Kalau mau lihat lebih lanjut di materi, di sini ada break. Misalkan di sini perulangan menampilkan bilangan berurutan 1 sampai dengan 5. Pada saat nilainya 3, I3, break, langsung keluar dari loop. Ya, oke. Nah, di sini juga ada
Bila sudah sampai 3 dilanjutkan, continue. Ada break, ada continue. Kemudian kalau ingin memberi pesan lagi, dapat gunakan else. Jadi lebih banyak fitur ya. Oke, sel kembali ke sini. Jadi Anda dapat menambahkan bagian soal yang kemarin kita bahas. Nah, di sini silakan dimodifikasi di soal-soal ini. 1, 2, cek usia, dan bagian ini. Silakan dimodifikasi while loop-nya. Untuk berikutnya akan kita bahas transaksi yang di pseudocode terkait transaksi printer, infus, dan seterusnya menggunakan Python dan while loop. Oke. Sekian, terima kasih.